Halo pengusaha UMKM, pertanyaan ini paling sering banyak ditanyakan para UMKM dan konten kreator. Pertanyaannya seperti apa? Nah, Bang, bagaimana performa video usaha bisnis UMKM kita bisa direkomendasikan penonton? Ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan untuk menjawab, sini ada paket. Ini paket dari Google YouTube. Ini seperti apa isinya? Ini sebenarnya paket sudah lama, dari tahun 2022, tahun lalu, di bulan Juni, sekitar bulan Juni. Ini udah lama banget, saya belum buka-buka juga ini paket. Ya, belum ada waktunya untuk buka ini. Jadi, kita buka, sebelum kita buka, kita ngopi dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita buka paketnya, unboxing ya. Seperti apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih disegel teman-teman ya. Tuh, masih segel. Kita buka ya. Tunggu ya teman-teman. Oke, udah terbuka ya. Simpel aja sih. Kita buka sekarang langsung ya. Nah, oke, ini ada ucapan YouTube Contributors. Kang Arif, hatur nuhun pisan untuk partisipasi aktif di forum. Oke, itu saya sudah paling lama aktifnya di forum komunitas bantuan YouTube. Udah ribuan ini kreator dan user yang Kang Arif bantu secara langsung. Hatur nuhun juga udah selalu mentoring teman-teman PE baru dan selalu ngajak teman-teman aktif berpartisipasi di program. Semoga makin aktif terus dan enjoy di program kontributor YouTube ya. Sampai ketemu Kang. Nah ini bahasa Sunda. Itu kalau diterjemahin mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Nggak perlu diterjemahin. Ini dari community manager. Nah, community manager yang waktu kita di Singapura. Oke, waktu itu kita podcast di sana. Ini dari community manajernya Bang Ruben. Itu teman-teman. Kata ucapannya. Terima kasih Bang Ruben. Ini kirimannya dengan menggunakan bahasa Sunda. Hatur nuhun pisan. Dan ini ada bungkusan merah. Kita buka ya. Isinya apa? Ini ada penutupnya. Terima kasih Kang Ruben, senang banget ini dapat kaos. Oke, kita buka ya. Ini kaosnya kontributor. Wow, pas sih. Keren. Ini keren banget nih. Ini kita langsung pakai gitu. Nanti kita di setiap video kita pakai ya. Dapat topi YouTube Contributors. Ya teman-teman. Ya, oke, sip ya. Topi YouTube Contributors. Mantap. Ini ada lagi nggak ya? Dapat apa ya? Oke. Dapat MOOC 14 oz. Oke, ini MOOC-nya. Kita buka aja ya. Nah, seperti ini teman-teman. MOOC-nya. Wah, buat ngopi nih. Buat kopi. Ya kan? Asik. Keren nih, pakai buat ngopi. Dan ini bahannya seperti gabus ya. Gabus. Ini MOOC. Ini seperti penutup apa ya, kayak
kardus gabus ya, sebenarnya ini gabus, jadi penahan panas. Lalu ada stiker kontributor, mantap. Lalu nggak ada lagi, ini hanya kayak gini aja ya, kayak gini keren nih ini keren banget asli teman-teman. Saya senang bisa berpartisipasi di YouTube Contributors. Keren nih, nanti kita bahas ini. Oke. Ada lagi. Oke. Ini ring light dijepit, mungkin kalau pas saat handphone kurang pencahayaan pakai ini teman-teman. Ring lightnya perlu dicas nggak ya? Oke, ya seperti ini. Udah 2 kali klik, ini 3 kali klik. Oke, ini matinya. Ini kabel untuk ngecas micro USB. Oke, mantap nih, luar biasa. Seneng banget nih teman-teman, kita dapat merchandise, swag merchandise dari YouTube kontributor resmi itu teman-teman. Nanti kalau teman-teman ingin bertanya ya, biar tidak salah tempat, seperti di video sebelumnya di Singapura saya podcast, di situ saya sudah kasih link, ingin bertanya kemana, dan artikel juga bisa, lalu videonya pun juga ada, bergabung di YouTube Creator Indonesia. Di situ ada beberapa video-video untuk teman-teman supaya bisa maju dan sukses di channel YouTube-nya teman-teman content creator. Oke, terima kasih teman-teman yang masih setia, nggak skip video di channel Ahmad Arif Perdana. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikut tombol loncengnya teman-teman. Saya doakan semoga berkah dan sukses. Amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sebelumnya yang tadi kita bahas. Bang, bagaimana performa video usaha UMKM bisnis kita bisa direkomendasikan penonton? Nah, ini seperti algoritma teman-teman. Ya, tapi ingat, kalau kita membuat performa video, nah ini saya tanya balik ke teman-teman. Saat video direkomendasikan ke penonton, nah, apakah mereka mau menonton, memilih untuk menonton, mengklik, mengabaikannya, atau tidak menontonnya? Nah, jadi ini jawaban para pakar kontributor YouTube yang biasa menjawab di forum komunitas bantuan YouTube. Yang pertama, tipsnya ya, teman-teman harus buat thumbnail yang menarik sehingga penonton ingin mengklik video teman-teman. Ibarat kata, teman-teman membuat poster atau banner ya, sehingga yang melihat, membacanya tertarik nih, ingin tahu lebih, ingin kepo gitu ya, informasi apa yang bisa didapat dari banner atau selebaran tersebut gitu ya, entah itu seperti promo atau apa gitu kan, atau voucher atau apa gitu ya, itu seperti marketing gitu ya. Nah, ini sama juga dengan marketing bentuk thumbnail, tapi nggak mesti ada diskon juga kan. Nah, itu teman-teman, bikin suatu banner ya,
thumbnail, seperti banner gitu ya, thumbnail yang menarik. Seperti misalkan background-nya yang biasa nih ya, isi video sehingga tidak clickbait gitu ya. Isi videonya apa, gambarnya apa gitu ya. Tapi ini lebih ke isi video teman-teman yang lebih menarik. Selain isi video nih, misalkan contoh mobil atau merek M gitu ya. Nah, muncullah ini yang tipe terbaru gitu ya, dari depan gitu ya. Terus dibuat seperti apa gitu ya, mengkilat gitu ya. Jangan butek juga gitu gambarnya. Sehingga thumbnailnya menarik. Nah, setelah itu kita buat tulisan-tulisan yang eye-catching. Bisa warna-warni gitu ya, atau satu warna yang menarik. Biasanya yang menarik tuh warna merah, warna kuning. Jangan yang yang gelap gitu. Boleh gelap atau putih, tapi harus dikasih background di belakang fontnya. Background font belakang, misalkan warna kuning, depannya masih bisa hitam, bisa putih ya. Jadi background belakang fontnya bisa bukan transparan. Nah, tapi kalau transparan teman-teman harus beri lebih tebal lagi, lebih besar ya, untuk menarik. Bikin kata-katanya yang menarik juga. Makanya thumbnail itu penting. Sehingga penonton ingin mengklik. Apa sih isi videonya gitu ya. Nah, tapi dari thumbnail yang sudah menarik gitu ya, teman-teman bikinlah judul. Karena penonton pun juga penasaran setelah melihat thumbnail. Ini kalau kacamata saya ya, sebagai penonton misalkan nih. Setelah saya melihat dari thumbnail, saya pun juga ngelihat judulnya nih. Oh, judulnya dengan tulisan thumbnail, tulisannya ada fontnya gitu ya. Oh, ini lebih menarik lagi nih. Ingin lebih detail gitu ya. Contoh mobil M gitu ya, merek M. Keluaran terbaru tahun 2023 gitu kan. Versi MPV atau versi sedan atau versi apa gitu kan. Misalkan lebih pembaruan atau misalkan dia mengganti engine-nya gitu ya, lebih bertenaga gitu. Itu dari misalkan otomotif. Nah, kalau dari UMKM bagaimana teman-teman? Kalau dari UMKM misalkan dari buat makanan gitu ya. Misalnya teman-teman lebih senang ke makanan, produk makanan. Nah, teman-teman bikin nih misalkan suatu home industry roti gitu ya atau coklat. Teman-teman kan ada nih UMKM yang coklat. Nah, itu bisa dibuat coklatnya ya kan, bungkusnya yang lebih menarik, dijadikan thumbnail gitu ya. Nah, ini varian rasa coklat terbaru dengan rasa almond ataupun misalkan rasa bubble gum gitu ya. Lebih unik, lebih baru dan lebih menarik nih buat penonton nih. Wah, penasaran gitu ya. Nanti kan pasti isi videonya seperti apa sih nih coklatnya. Nanti setelah ngeliat judul gitu ya, dari thumbnail yang udah menarik coklatnya, lalu judulnya, font coklatnya juga kan di thumbnail. Ah, akhirnya penonton mengklik nih. Ya, di bawahnya itu sebelum judul tuh ada deskripsi. Kadang sebagai penonton juga ingin melihat nih deskripsinya. Apa sih? Misalkan di situ dibuat timestamp gitu ya, menit-menit sekian, opening dan sebagainya gitu ya. Itu lebih bagus lagi teman-teman kalau dibuat timestamp. Nanti kita kupas lagi tentang timestamp. Nah, dari deskripsi diperjelas. Rasa coklat ini enak dengan rasa coklat yang dari dataran tinggi, dari tanah Indonesia, misalkan dari pegunungan Bali atau pegunungan Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya. Nanti bisa disajikan gitu ya informasi-informasi di deskripsi. Sehingga penonton tertarik nih. Oh, ini produk UMKM gitu kan. Dan pastinya
Kalau teman-teman ada nilai benefitnya lebih lagi, pakai logo halal gitu kan. Teman-teman nih udah mengajukan logo halal gitu ya. Wah, lebih yakin lagi gitu untuk para penonton untuk membeli produk UMKM-nya. Nah, lalu teman-teman penasaran, oh oke nih berarti nih thumbnail oke, judul wah tertarik nih gitu kan. Lalu di deskripsi pun juga tertarik. Oke, lalu lah diklik. Nah, itulah kenapa bikin menarik penonton. Itu juga kami menjawabnya seperti itu di forum komunitas bantuan YouTube. Dari judul, thumbnail, dan deskripsi. Deskripsi itu juga penting ya, jangan ngasal, teman-teman. Selain membantu, isi video cuplikannya jadi membuat ringkasan lebih spesifik ya deskripsinya itu. Karena kalau tidak ada informasi yang membantu akan kesulitan penonton nih. Nah, yang kedua, apakah penonton tetap menonton atau tidak? Jadi setelah diklik, ini performa videonya di skip-skip atau bagaimana gitu kan teman-teman. Nah, itulah pentingnya retensi. Kita menyebutnya para pakar kontributor, para pakar bantuan YouTube, itu menyebutnya retensi. Retensi itu bagaimana para penonton menonton dari awal, tengah, sampai akhir. Ya, mempertahankan itu satu video dari 5 menit, 10 menit, 15 menit videonya, 30 menit videonya, dan seterusnya. Itu seberapa lama penonton bertahan. Tuh, seperti video saya, seberapa banyak yang tetap bertahan di video saya. Jangan skip-skip ya. Oke. Untuk UMKM bagaimana? Mempertahankan retensi. Sehingga penonton tetap menonton dari awal, tengah, sampai akhir. Nah, untuk UMKM, saya kasih tips dan triknya. Oke, ada 6. Ya, yang pertama itu headline. Ya, headline pada saat masuk awal video opening, kasih headline yang besar. Misal nih, UMKM kopi gitu ya. Coffee organic, natural, halal from Indonesia. Nah, penonton tertarik kan dengan headline sebesar itu, dengan tulisannya di videonya gitu ya. Ataupun misalkan contoh coklat. Coklat from Indonesia halal. Tuh dari si headline. Udah kebayang ya teman-teman ya, dengan judul yang besar headline-nya. Oke, lalu kedua, bumper brand. Ya, bumper brand nih, contoh kita pakai gelas ini ya. Setelah opening, masuk, lalu ke bumper brandnya nih. Ini contoh gelas kopi ini sebagai misalkan kopi atau coklat. Sorot dari sini, depan, atas, belakang, dibuat sinematik. Ya, paham ya? Dibuat sinematik. Seperti itu. Sehingga udah judulnya menarik, deskripsinya menarik, thumbnailnya menarik, lalu ada headline-nya besar, semakin tertarik lagi penontonnya, dan dibuat sinematik. Oh, ini berupa produknya seperti ini gitu kan. Oh, baru tahu nih gitu kan. Coklatnya, warnanya, bungkusnya, ya, atas, depan, belakang gitu ya. Nah, lalu setelah bumper brand, kita buat introduction. Ya, poin yang ketiga nih, introduction. Pemulaan gitu ya, awal. Bisa dijelaskan kreator UMKM-nya. Ini seperti ini gitu kan. Jadi harus disiapkan nih. Sebelum introduction tuh teman-teman siapkan outline ya atau skripnya. Nah, langkah-langkah itu disiapkan. Jadi yang pertama
bikin outline-nya itu headline ya, lalu bumper brand, ketiga introduction. Ini outline-nya nih. Nah, di introduction bikin lagi skripnya, penjelasannya lebih detail gitu ya. Coklatnya ini dari petani organik gitu ya, petani-petani pedesaan yang alami gitu ya. Itu kalau coklat, dan kopi juga bisa sama aja. Itu nggak berlaku coklat dan kopi, bisa semua produk gitu ya. Nah, jadi pelaku usaha UMKM, saya kasih udah 3 tips tadi ya, itu outline-nya. Lalu yang berikutnya, masalah. Nah, masalah nih, misalkan kasih teman-teman contoh, teman-teman ngantuk gitu ya. Gimana dong ya? Atau teman-teman merasa murung seperti apa gitu ya. Ini kita kasih solusi. Nah, yang berikutnya nih, kelima. 5, kasihlah solusinya. Gunakan produk kita ini. Coffee from Indonesia Natural, bikin Anda selalu melek gitu kan. Dan merasa segar. Atau misalkan coklat. Rasa murung nih. Gunakan coklat ini selalu ceria dan senang. Gitu teman-teman. Nah, setelah kasih solusinya, lalu terakhir body copy. Body copy itu kita UMKM menjelaskan semua produknya, menjelaskan secara keseluruhan, manfaat, benefit. Ini coklat cocok untuk umur sekian sampai sekian gitu ya. Misalkan dari jenis umur, atau misalkan untuk segala umur gitu ya, bisa untuk yang apa namanya, cocok untuk diabetes misalkan ya, coklatnya lebih aman karena tidak pakai gula atau gulanya sekian persen gitu ya, 0%, 70%, ataupun 30% gitu ya, aman untuk diabetes. Ataupun misalkan kopi aman untuk para jantung misalnya atau apa gitu kan, karena kami lebih produknya, teknologinya canggih gitu misalnya. Itu kalau memang bisa ke sana, tapi umumnya ke lambung ya, kalau misalnya teman-teman tahu nih, untuk aman untuk lambung gitu kan, karena rasa asamnya ini kecil gitu ya, amat sangat aman gitu untuk lambung. Jadi itu apa adanya ya, kita buat kepercayaan para penonton untuk yakin kepada produk UMKM kita. Jadi situ body copy menjelaskan semua manfaatnya. Itu tips dan triknya untuk retensi, mempertahankan penonton tetap di video teman-teman. Yang terakhir, yang ketiga, apakah penonton suka atau tidak suka video tersebut? Nah, dari interaksi ataupun biasanya YouTube memberikan survei, hanya beberapa, tapi nggak semua ya. Jadi ada suatu survei, nanti apakah Anda puas dengan video ini gitu ya kan, ada emoticon murung, biasa saja, atau ceria, atau informatif dan sebagainya. Ada surveinya juga. Nah, itu nggak semua, hanya beberapa kreator video yang ditawarkan ke penontonnya. Itu teman-teman. Dan juga interaksi para penonton. Oh, suka nih dengan videonya. Jangan lupa tekan tombol like ya teman-teman. Tombol suka di channel Ahmad Arif Perdana di video ini. Tuh. Terima kasih ya kalau udah klik tombol like. Nah, setelah 3 poin yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman UKM, 1, penonton akhirnya mengklik video teman-teman dan menonton. Ya. Kedua, penonton bertahan di video teman-teman UMKM, retensi di awal, tengah, dan akhir. Ya, bertahan. Lalu yang ketiga, adanya interaksi teman-teman. Penonton suka nih dengan video teman-teman dengan mengklik like. Namun ada beberapa kreator diberikan survei oleh YouTube. Ya, tidak semua.
Jadi hanya beberapa saja dari survei tersebut, beberapa kreator tersebut untuk penonton. Jadi nanti penonton akan mengisi survei tersebut. Dikasih emoticon, apakah video kreator ini membantu informasi atau bermanfaat, nanti ada emoticonnya dan informasinya ataupun mengisi gitu ya. Nah, survei tersebut itu diberikan. Dari 3 poin hal tersebut, teman-teman fokuslah apa yang disukai audiens. Nah, karena usaha akan membuahkan hasil. Dari usaha teman-teman yang fokus tersebut akan memberikan hasil yang lumayan bagus dan semoga jadi sukses teman-teman. Ya. Setelah itu, teman-teman kan berarti sudah berusaha gitu ya, berikhtiar, bertawakal, jangan lupa sholat teman-teman untuk berdoa. Karena konsisten upload, isinya fokusnya gitu ya, menjiwai gitu ya dengan video teman-teman, berkreasi untuk UMKM-nya. Nah, siapa tahu nih video teman-teman ditemukan penonton. Kenapa? Karena algoritma itu untuk penonton. Ya, algoritma untuk penonton. Algoritma itu akan mencarikan video yang pas untuk penonton. Nah, siapa tahu teman-teman, video teman-teman ini video yang tepat untuk para penonton tersebut. Gitu. Oke, udah paham ya? Nah, di video selanjutnya kita akan bahas live stream atau live streaming untuk UMKM. Oke, biar nggak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe, berikut tombol loncengnya teman-teman ya, diaktifkan. Nanti tunggu di video selanjutnya mengenai live streaming, atau tonton di video-video sebelumnya mengenai UMKM dan hal yang sebagainya di sini ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. See you, salam UMKM.